Nabi Muhammad itu tukang baca, yang membacakan ayat-ayat Allah, baik qauliyah maupun kauniyah. Pokoknya ayat Allah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi Muhammad itu mengajarkan Al-Qur'an dan juga sunnah. Itu urutan kedua. Dan yang ketiga adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu bisa membacakan, bisa mengajarkan, dan yang ketiga bisa mensucikan. Jadi urutan mensucikan itu urutan ketiga, setelah membaca, mengajarkan, baru mensucikan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ayat ini kemudian Allah jawab dengan jawaban yang luar biasa. Sampai 3 redaksi ayat yang menjelaskan tentang jawaban Allah Azza wa Jalla ini. Yang pertama misalnya, di surat Al-Baqarah ayat ke-151 kalau tidak salah. Di situ dijelaskan, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Baqarah ayat 151, kalau tadi kan Al-Baqarah 129, ini berarti surat ayat berikutnya, maaf, itu di Al-Baqarah 151. Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang tugas Nabi Muhammad. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara tugas Nabi Muhammad adalah yatslu alaikum ayatina. Tugas Nabi Muhammad itu membacakan ayat. Ini masih sama nih, dengan doanya Nabi Ibrahim. Yang pertama kan membacakan. Yang kedua, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Baru yang ketiganya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan. Jadi kalau pakai Al-Baqarah 151, baca dulu, baru mensucikan, baru mengajarkan. Sedangkan di Al-Baqarah 129, baca dulu, mengajarkan, baru mensucikan. Ini memposisikan mensucikan itu kalau di Al-Baqarah 129 di akhir, kalau Al-Baqarah 151 di tengah. Ini kan sudah beda urutan, walaupun sama-sama secara redaksional. Atau apa, kita lanjut lagi di surat Ali Imran-nya. Allah Azza wa Jalla juga menggunakan diksi yang sama. Di surat Ali Imran itu ada kalimat, surat Ali Imran ayat 164. Ada kalimat yatslu alaihim ayati, dan tugas Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan orang-orang. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan Quran dan sunnah. Secara urutan, Pak, membacakan, mensucikan, mengajarkan. Itu sama dengan Al-Baqarah 151. Ini surah Ali Imran 164. Bahkan paling ujung, Pak, paling akhir, ini ayat yang keempat, yang terakhir, itu dijelaskan di surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Redaksinya sama dengan Ali Imran 164. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Ali Imran 164 dengan Al-Jumu'ah ayat 2 secara redaksi sama persis. Membacakan, mensucikan, baru mengajarkan. Kalau di Al-Baqarah 129, Pak, yang jadi doanya Nabi Ibrahim, membacakan, mengajarkan, baru mensucikan. Jadi kita perjelas dulu, Pak. Antara doa Ibrahim dengan jawaban Allah di Al-Baqarah 151 itu jawaban Allah. Dengan Ali Imran 164 itu jawaban Allah. Sampai di Al-Jumu'ah ayat kedua itu jawaban Allah. Perbedaannya cuma di satu level saja, Pak. Harapan Ibrahim setelah membaca, mengajarkan, baru mensucikan. Tapi jawaban Allah setelah membaca, mensucikan, baru mengajarkan. Ini kan persoalan urutan saja, Pak, sebetulnya. Tetapi, kata para ulama, hikmahnya adalah ketika Allah Azza wa Jalla men-setting Nabi Muhammad, itu tugasnya membaca, mensucikan, baru kemudian mengajarkan, memberikan isyarat kepada kita semua bahwa syarat belajar itu harus suci dulu.
baru orang bisa belajar. Sayangnya Pak, bisa jadi banyak orang belajar padahal dia belum bersuci. Bersuci dari apa kan gitu ya? Masa wudhu kalau mau ngaji? Kan tidak jadi syarat Pak. Memang jadi syarat kan, nggak kemudian ada kesimpulan ulama kalau ngaji tidak wudhu dulu jadi batal ngajinya, kan nggak begitu. Persoalannya bukan masalah wudhunya, tapi mensucikan atau membersihkan tidak difahami dalam konteks hadas kecil, hadas besar. Untuk menguatkan penjelasan ini kita kutip Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, orang yang belajar harus mensucikan hatinya seperti orang mau sholat, dia harus wudhu dulu. Jadi konteksnya kita Pak yang sedang belajar nggak harus wudhu, cuman mensucikan hati. Jadi kalau sudah ada kotoran hati Pak dalam belajar, saya pastikan nggak kelar itu ilmunya. Tidak masuk itu pemahamannya. Kenapa? Karena sudah tidak bersih dari awal. Ilmu itu Pak terlalu terhormat, terlalu mulia untuk bisa Allah berikan ke dalam hati yang kotor. Sekalinya ilmu masuk dalam hati yang kotor, yang ada adalah hati mempengaruhi ilmu yang mulia tadi. Kenapa? Karena hatinya kotor. Gelas ini kotor, ada kotorannya. Kalau saya tuangkan air susu Pak, atau air madu, kira-kira mau minum pakai gelas ini? Karena gelasnya kotor. Ilmu itu Pak, kalau masuk ke dalam hati yang kotor, sehebat apapun ilmu, kotor sudah. Penuh dengan kekotoran. Walaupun ilmunya, Masya Allah, hafal Quran 30 juz. Kalau hatinya kotor, kotor sudah. Maka dalam hadis Pak, Quran itu bisa hujjatun laka, jadi saksi yang menyelamatkan, pemberi syafaat, bisa hujjatun alaika, bisa menjadi yang bikin kita kemudian bermasalah di akhirat. Jadi hujjatun laka wa hujjatun alaika, itu bedanya. Kalau hujjatun laka konotasinya positif, kalau hujjatun alaika konotasinya, itu Quran bisa begitu. Padahal Quran itu kalau hati sudah kotor semuanya jadi selesai Pak. Nggak bisa diapa-apain. Mohon maaf Pak, ini mohon maaf. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Ustadz, memang bedanya apa? Kalau hati bersih belajar, hati kotor belajar, memang endingnya bagaimana? Endingnya nih Pak, kalau orang yang bersih hatinya, dia belajar. Ketika dia punya ilmu, dengan ilmunya, dia menyadari kesalahannya, dia mengakui kesalahannya. Ada juga Pak orang belajar ilmu, ketika dia sudah belajar ilmu, yang tampak adalah kesalahan orang lain, bukan kesalahan dirinya. Itu menandakan hatinya kotor. Karena dalam agama kita Pak, sejak kapan kita harus sibuk dengan kesalahan orang? Itu sejak kapan? Nggak ada perintah Pak dari Quran dan Sunnah di mana kita harus sibuk ngurusin aibnya orang. Kalau kita sudah punya ilmu, yang kita sadari adalah kesalahan sendiri. Oh ya Allah, ternyata saya salah. Ini sekalinya dapat ilmu, yang salah malah orang lain. Oh, Bapak salah nih Pak, ini kayaknya Bapak aroma-aromanya masuk jahanam ini Pak. Belum apa-apa sudah jahanam keluar Pak itu. Belum juga ngaji hatam sudah jahanam duluan, yang keluar ini gimana ceritanya Pak itu? Sabar dulu lah, tenang dulu. Jahanam jangan dibawa-bawa, itu biarin dulu lah itu. Jangan dulu dibawa-bawa neraka gitu Pak. Biar saja kita berdialektika, discuss, kemudian open minded, kita diskusi sebagaimana mestinya. Urusan neraka kita simpan dulu. Bukan berarti neraka jadi tidak ada Pak. Gara-gara kita gak bawa-bawa neraka, neraka tetap ada. Persoalannya diskusi ini biar sehat, diskusi ini biar fokus pada argumentasi, punishment atau vonis tunda dulu. Diskusi saja habis-habisan. Supaya kita ketemu, oh ternyata Pak, ada celah kebenaran yang orang lain sampaikan. Tidak hanya yang kita sampaikan mengandung kebenaran, ternyata orang lain pun punya celah kebenaran. Itu ternyata Pak. Oh kalau begitu jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu fanatik dalam persoalan-persoalan tertentu Pak. Enjoy saja. Kenapa? Karena bisa jadi kebenaran berada di pihak saya, juga pihak orang lain. Halas. Kan sesederhana itu Pak, harusnya orang mengaji dan belajar. Jadi jangan sampai kemudian kalau sudah beda pandangan, pokoknya saya benar yang lain salah itu Pak. Kalau sudah pakai pokoknya itu sudah susah itu. Contoh Pak misalnya, ini terlepas dari pro dan kontra, kita ada di posisi yang mana Pak?
Tapi saya ingin sampaikan secara sederhana saja. Misal, Pak, urusan halal haram itu sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, clear, Pak. Tidak ada masalah di antara kita urusan halal dan haram. Harusnya kan begitu, Pak. Tapi ternyata dalam prakteknya ada beberapa makanan misalkan yang diperdebatkan halal atau haramnya. Contoh misalkan, Pak, dalam pembahasan ulama fikih, kepiting itu disepakati halal, disepakati haram, Pak. Kepiting. Ada bahasa Jawanya itu yang lebih kecil dari kepiting apa? Itu keyep, bukan? Apa? Ranjungan. Kalau keyep itu nama lain kepiting. Itu bahasa Sundanya keyep. Saya baru dengar kalimat keyep sekarang lagi. Sudah lama saya nggak dengar keyep. Jadi apa tadi? Ranjungan. Ranjungan itu kepiting yang lebih kecil. Nah, persoalannya adalah kepiting, Pak, yang gede itu yang suka dijual-jualan di tempat makan, itu oleh para ulama dihukumi sepakat halal atau sepakat haram. Faktanya ternyata dalam kajian para ulama itu diperdebatkan. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Itu perdebatan di kalangan para ulama, Pak. Saya pribadi itu sampai sekarang tidak berani makan kepiting, Pak. Bukan karena hukumnya haram, karena saya alergi, Pak. Itu simpel saja. Jadi urusan halal haram urusan nanti dulu. Karena saya alergi, Pak. Sekalinya makan kepiting, gatalnya semalaman, Pak. Itu. Berarti memang saya nggak cocok dengan kepiting, selesai, Pak. Itu bukan yang sefrekuensi dengan saya, kepiting. Jadi saya tinggalkan. Karena memang saya alergi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu persoalan fikih, Pak. Halalnya disepakati, haramnya disepakati. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Tapi ketika masuk pada contoh yang halal, contoh yang haram, ternyata ada perdebatan di kalangan para ulama. Sampai kodok, Pak, itu diperdebatkan. Ternyata dalam hadis, Pak, kodok itu bukan dilarang dimakan, tapi dilarang dibunuh. Berarti kalau dilarang dibunuh masih boleh dimakan, Pak. Asal jangan sampai kodoknya mati, ya syaratnya. Ya silakan atur-atur aja, Pak. Pokoknya telan hidup, keluar hidup. Mana kayak caranya? Kangkung aja bisa begitu. Jadi prinsipnya itu jangan dibunuh, Pak. Itu kodok. Terlepas apa alasan Nabi kemudian melarang membunuh kodok, yang jelas ada larangan hadis. Sehingga ketika akan makan kodok, itu masuk ranah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Itu urusan halal haram gitu, Pak. Dari dulu sampai sekarang begitu kaidah haram. Ada perdebatan di kalangan para ulama. Sampai misalkan, Pak, sekarang mohon maaf ya, ini bagus, Pak, kalau kemudian ada. Tapi bukan berarti ini seolah-olah sangat syar'i sekali. Misalkan jual parfum non-alkohol. Itu jelas bagus, Pak. Saya tidak bilang itu jelek. Tetapi kemudian tidak lantas dipahami kalau parfum non-alkohol itu dianggap lebih syar'i daripada parfum yang ada alkoholnya. Karena alkohol itu tidak masuk kategori yang diharamkan, Pak. Dalam agama kita, dalam Al-Quran, yang diharam itu khamr. Khamr memang mengandung kadar alkohol. Tapi kalau alkohol dipisah dari khamrnya, alkohol merupakan zat kimia yang dibuat secara kimiawi, tidak ada hubungannya dengan khamr. Kalau Bapak minum alkohol, Pak, sebotol, itu bukan mabok, Pak. Mati. Kecuali kalau khamr, Pak. Maka khamr mengandung alkohol, alkohol belum tentu disebut khamar. Maka kalau Bapak parfum ada alkoholnya, itu dalam rangka mencairkan parfum. Karena kalau tanpa alkohol, parfum itu kental, Pak. Dia bisa jadi spray itu, disemprot. Itu karena mengandung kadar alkohol. Kecuali kalau Bapak bikin parfum, misalkan parfumnya kesturi, dicampur sama whisky, nah itu baru jadi haram, Pak. Nggak haram. Itu kalau diminum. Wah, ini mengandung whisky. Kenapa kalau tidak diminum tidak haram? Ya karena memang tidak diminum. Kalau diminum baru kemudian khamr bisa menjadi haram. Kalau itu sudah memabukkan. Nanti masuk pasal mungkin. Apakah semua yang haram itu najis atau tidak? Nah itu persoalannya. Ada beberapa ulama yang menyatakan kalau semua yang najis, yang haram itu pasti najis. Sehingga nanti kalau khamar itu haram, maka tidak bisa nempel dengan badan. Kalau itu dihukumi najis. Itu khilaf para ulama. Jadi bicara halal haram itu selalu ada perdebatan di dalamnya.
Termasuk, mohon maaf ini, terlepas sekali lagi pro kontra di antara kita, termasuk urusan musik. Itu ada kaidah yang kemudian membangun konstruksi berpikir di mana urusan musik diperdebatkan. Kalau Bapak suka menyatakan halal musik, silahkan, Pak. Ustaz, saya sih nggak suka dengar musik, saya pilih yang haram saja, monggo, Pak. Sah-sah saja. Mau bilang halal, mau bilang haram, masing-masing sudah punya pilihan dan juga rujukan, Pak. Yang bilang halal mengikuti Imam Ibnu Hazm, yang bilang haram mengikuti Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Dan mereka berlima ini, Pak, termasuk Ibnu Hazm, itu ulama mazhab. Sah diikuti, sah secara hukum diikuti, silahkan. Kalau ingin memilih haram, haram lah. Kalau ingin memilih halal, halal lah. Tapi tolong jangan kotori hati dengan sesama muslim sehingga akhirnya muncul perdebatan sampai menjurus kepada kebencian, Pak. Boleh cek nanti Pak dalam surat Al-Hasr ayat ke-10. Allah tegaskan, ini jadi doa, Pak. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, tolong dong, jangan engkau jadikan hati kami ada ghillan. Ghillan itu kedengkian. Itu perintah Quran, Pak. Jangan sampai hati yang kita punya penuh dengan kedengkian sesama orang beriman. Hati-hati, Pak. Itu Quran itu yang ngasih perintah. Ini kita diskusi musik halal haram, akhirnya berujung pada kedengkian. Itu ngeri, Pak. Kok bisa? Harusnya kan ya diskusi halal haram, diskusi halal haram saja. Toh sudah biasa orang berbeda pendapat masalah status halal dan haram. Jangan sampai ngotorin hati jadi penuh dengan dengki. Ini agak-agak ngeri, Pak. Ini jujur saja, akhirnya kedua belah pihak bagi saya akhirnya terjebak dengan kesalahan gitu. Yang satu salah, yang satu juga jadinya salah. Tapi yang paling berat, mohon maaf sekali lagi, ini tidak dalam rangka apa. Ketika mendoakan sesama muslim dengan doa yang tidak baik, itu jadi masalah lebih besar, Pak. Itu. Nabi itu punya kesempatan mendoakan penduduk Taif dengan doa yang buruk. Punya kesempatan. Nabi datang ke Taif 10 hari, yang ada bukannya disambut, bukannya dijamu, tapi malah disambit dan diusir, itu Nabi, Pak. Berhak gak kalau Nabi mendoakan keburukan bagi orang Taif? Ya berhak, Pak. Jangankan Nabi, Pak, berhak. Jibril saja terprovokasi, Pak. Jibril itu datang ke Nabi sambil bawa malaikat penjaga gunung. Terus kata Jibril, Rasul, doa gih sama Allah. Mumpung saya bawa malaikat penjaga gunung nih. Doanya apa? Biar Allah menimpakan atau memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung Abu Kubesh di tengah-tengah penduduk Taif. Biar mati semuanya. Jibril saja, Pak, saat itu jadi provokator dalam tanda petik, Pak. Itu. Karena mendorong Nabi supaya mendoakan jelek. Jawaban Nabi, enggak gitu Jibril. Justru mereka, saya harapkan dari sulbi-sulbi mereka lahir orang-orang yang istiqomah dalam agama Islam. Doanya luar biasa, Pak. Jadi sunnah dari mana mendoakan sesama muslim dengan doa jelek itu? Sunnah dari mana? Ajaran dari siapa itu, Pak? Nggak ada, Pak. Sampai seorang pemimpin saja melakukan kezaliman, Imam Ahmad tetap punya komitmen, andai doa-doaku ada satu saja yang diijabah. Katakan hanya satu doa yang diijabah oleh Allah, doanya Imam Ahmad hanya satu yang diijabah, maka kata Imam Ahmad, saya akan gunakan doa itu supaya pemimpin berlaku adil. Kenapa? Karena keadilan pemimpin dirasakan rakyat, kezaliman pemimpin juga dirasakan rakyat. Kalau saya hanya punya satu doa, saya akan doakan semoga pemimpin berlaku adil. Kayaknya sekarang Imam Ahmad akan doa kayak gitu, Pak. Berulang-ulang. Ya Allah, kalau ada ya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, biar pemimpin kita berlaku adil gitu, Pak. Nah, ini kembali kepada kaidahnya supaya hati kita bersih, Pak. Sampai kata anaknya Imam Ahmad, Pak, namanya Abdullah, "Wahai ayah, kamu kan nggak suka dengan kebijakan pemimpin." "Iya, saya nggak suka." "Ya sudah, celak saja, lanat saja." Kata Imam Ahmad, "Sejak kapan ayahmu ini tukang nyela orang?" Sejak kapan? Itu kualitas hati para ulama salaf, bahwa ketika mereka berbeda pendapat, mereka sangat bisa berargumentasi dengan baik tanpa mencederai personal masing-masing, dan setelah berargumentasi mereka bisa bermuamalah dengan sangat baik padahal mereka habis berdebat. Imam Ahmad, dijelaskan dalam Tobaqoh Hanabilahnya, kata anaknya, "Ayahku," kata Imam Ahmad, "aku tidak pernah berhenti mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun lamanya." Jadi Imam Ahmad senantiasa doain Imam Syafi'i selama 40 tahun dalam sholatnya. Masya Allah itu. Padahal Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i sering beda pendapat. Redaksi doanya nih, Pak. "Allahumma gfirli wali walidayya
wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Itu doanya Imam Ahmad. Segitunya tuh Pak Imam Ahmad. Kita ini sekalinya doanya jelek. Aduh, gimana ceritanya ini? Doanya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Maka mohon maaf nih, ini contoh saja Pak. Ada orang mendoakan sesama muslim dan dia mendoakan doanya begini. Ini kan khilaf itu biasalah, menghalalkan musik, mengharamkan musik itu sudah menjadi kaidah para ulama. Tapi kalau ada redaksi mendoakan mudah-mudahan yang menghalalkan musik mati dalam keadaan mendengarkan musik, itu jadi masalah Pak itu. Itu malah jadi keluar daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada seorang muslim dengan setega itu mendoakan yang menghalalkan musik, kemudian didoakan mati dalam keadaan mendengarkan musik? Saya kaget tuh Pak itu. Oh, kok bisa begitu? Ternyata sudah ada klarifikasi. Ini sudah ada Pak klarifikasinya. Klarifikasinya, saya tidak sedang mendoakan orang yang menghalalkan musik dengan mati mendengarkan musik, bukan, kata beliau. Terus apa klarifikasinya? Saya ingin menjelaskan kalau musik itu tidak baik-baik saja. Saya ingin menjelaskan bahwa musik itu bermasalah. Buktinya kalau orang didoakan mati dalam keadaan mendengarkan musik, pasti nggak mau mengaminkan. Itu tandanya musik itu tidak baik-baik saja atau bermasalah. Makanya saya doakan. Kalau memang musik itu bagus, pasti dia akan bilang amin. Ketika saya doakan, mudah-mudahan mati dalam keadaan mendengarkan musik. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Kalau saya hadir Pak di tempat beliau klarifikasi, saya ingin ngomong lagi tuh. Saya ingin ngomong, ingin nanya itu. Kita sepakat dulu Pak, main bola bagus jelek. Menang apa kalah? Nanti jadi sakit hati Pak gitu. Soalnya kemarin kalah. Atau gitu lah, naik gunung lah, naik gunung gitu. Naik gunung itu ya katakan bagus lah, main bola bagus lah, semua olahraga bagus lah. Terus ada orang mendoakan, mudah-mudahan yang suka main bola meninggal dalam keadaan, kira-kira ada yang mau ngaminin nggak Pak? Apakah gara-gara nggak ada yang mengaminkan, kemudian dihukumi main bola itu bermasalah? Itu kan logikanya nggak begitu juga. Jadi bukan berarti orang tidak mau mengaminkan, lantas yang didoakan itu, konten doa itu kemudian bermasalah. Nggak gitu Pak. Bapak misalkan kerja, kan kerja nggak ada masalah Pak. Itu ibadah. Tapi kalau Bapak kemudian mudah-mudahan Bapak mati dalam keadaan jalan ke kantor, nggak mau juga bilang amin Pak. Mungkin redaksinya akan begini Pak, ini akan lebih indah. Mudah-mudahan meninggal husnul khotimah dalam keadaan melaksanakan ibadah. Kira-kira ada yang mengaminkan Pak? Kenapa doanya nggak begitu saja? Ya Allah, mudah-mudahan yang berseberangan dengan pendapat saya, pemahaman saya, diberikan hidayah dan mohon maaf ampunan untuk mereka kalau memang mereka melakukan kesalahan, dan biarkan mereka mendapatkan husnul khatimah. Selesai Pak, itu pasti diamin. Dan itu menyelesaikan persoalan. Jadi nggak harus bawa-bawa, tuh kan buktinya nggak mau diaminkan kan? Gara-gara dengar musik, makanya karena dengar musik itu haram, makanya tidak ada yang berani mengaminkan. Nggak usah ngomongin musik haram Pak, main bola juga tidak haram. Orang nggak mau didoakan meninggal dalam keadaan main bola. Lagi futsal, Bapak lagi bawa kendaraan, walaupun tidak dalam keadaan melakukan dosa, ya nggak juga kita mengaminkan. Masa ada orang mudah-mudahan meninggal ketika jalan ke kantor, amin, nggak ada yang berani. Itu bukan berarti jalan ke kantor jadi haram, enggak Pak. Jadi logika begitu tuh kacau sebetulnya Pak. Ini mohon maaf ya, itu jadi kacau Pak. Makanya jangan-jangan semua ini hanyalah menampakkan hati yang kurang bersih. Semuanya Pak. Hanya menampakkan hati yang kurang bersih. Terus bagaimana dong Ustaz solusinya? Solusinya ulama hari ini sudah berbeda pandangan dalam banyak hal Pak. Maka sampaikan saja kepada umat, ini khilaf para ulama, ini diperdebatkan oleh para ulama, khalas, titik di situ. Bapak mau ikut yang pro, ya monggo, ikut yang kontra, ya silahkan. Masing-masing punya referensi, masing-masing punya rujukan. Selesai kita berbeda pendapat, Pak, beresin dengan ngopi bareng, selesai. Nah, ngopi aja. Gimana nih? Ngomong-ngomong, selesai aja. Udah selesai di situ, Pak, itu. Daripada panas-panasan kemana-mana, Pak. Masih banyak urusan umat yang harus kita selesaikan. Masih banyak, Pak. Misal, Pak, kita punya program keumatan, ingin mensejahterakan banyak orang, supaya yang kaya tidak mereka saja, yang miskin itu mulu, supaya yang miskin naik menjadi para muzaki, menjadi para agniya. Kan itu tugas kita, Pak.
Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boya wa'at imut ta'am." Wa'at imut ta'am itu berbagi makanan. Dalam konteks yang lebih makro, Pak, yang lebih luas adalah berbagi kenyamanan dan kesejahteraan dengan siapapun, Pak. Terutama mereka yang muslim. Jangan sampai anteng aja, Pak. Agnia sendirian, yang lain jadi fuqara dan du'afa. Angkat dong mereka. Itu PR kita, Pak. PR yang lain misalkan pendidikan, Pak. Di kita ini masih Masya Allah, Pak. Pendidikan luar biasa. Untungnya UKT nggak jadi naik, Pak. Itu. Kalau tambah naik luar biasa. Makin susah lah banyak orang yang untuk bisa menikmati kuliah, Pak. Itu. Hadirin khatimah rahimakumullah. Di zaman dulu, Pak, pendidikan itu sudah dipastikan gratis, Pak. Gratis, segratis-gratisnya, Pak. Siapapun berhak belajar, siapapun berhak untuk mendapatkan ilmu, siapapun berhak untuk mendapatkan strata tinggi dalam sebuah ilmu akademik. Itu dulu begitu, Pak. Makanya saya rasa persoalan hari ini tidak lagi bicara tentang mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, Pak. Hari ini kita sedang berdiskusi tentang betapa pentingnya kebersihan hati sebelum kita melaksanakan aktivitas belajar. Termasuk juga mengajar, Pak. Mengajar juga harus punya kebersihan hati. Jangan sampai kemudian malah jadi unsurnya lebih banyak menghujatnya. Kalau kita bisa hadirkan ini fenomena yang ada. Yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, halal. Selesai di situ. Berbeda pandangan itu biasa. Jangan sampai kemudian kita mencela sesama Muslim. Kita doakan, Pak, mudah-mudahan yang sedang berkonflik ini, sebagian saja sih, Pak, sebagian kecil saja, itu kemudian Allah berikan hidayah dan mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, ya. Mudah-mudahan. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, itu yang kemudian pertama, betapa pentingnya yuzakihim dalam sebuah aktivitas belajar, termasuk juga mengajar di dalamnya. Yang kedua, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada beberapa penyakit yang kadang muncul dalam sebuah proses kajian keilmuan, sehingga ini menjadi persoalan yang sangat krusial, terutama masalah merasa lebih pintar dan lebih alim dibanding yang lainnya, sehingga ini jadi masalah, Pak. Ketika orang sudah menganggap dirinya lebih dibanding yang lain, maka dia akan punya rasa ghamtun nas, meremehkan orang. Itu mau nggak mau. Kalau dia sudah merasa lebih, maka di waktu yang sama dia akan meremehkan orang. Saat dia merasa lebih saja, dia sudah meremehkan orang. Berarti yang lain tidak ada yang sefrekuensi, tidak ada yang seleting. Itu sudah masalah. Padahal ilmu itu, Masya Allah, Pak, tinggi ilmu itu. Di atas langit masih ada langit. Nabi Musa saja, Pak, ketika sekalinya merasa lebih pintar dibanding yang lain, Allah tegur. Nabi Musa harus ketemu dengan Nabi Khidir, Pak, supaya Nabi Musa sadar kalau di atas keilmuan seorang Musa masih ada yang lebih pintar. Dan itu harus, Pak, harus begitu. Supaya orang memahami betul bahwa ada Allah yang lebih alim dibanding diri, itu harus. Dan itu harus jadi pengalaman secara personal. Harus, Pak. Biarkan kemudian dia menemukan sebuah kesimpulan bahwa ilmu saya nggak ada apa-apanya dibanding fulan. Nabi Musa harus menyadari betul bahwa ilmunya tidak ada apa-apa dibanding Nabi Khidir. Karena itu di luar nalar, Pak. Gak mungkin ada orang yang sudah dibantu oleh orang yang punya perahu, kemudian setelah dibantu oleh orang yang punya perahu, perahunya dibikin kelihatan rusak, Pak. Itu nggak ada. Orang sehat nggak akan berpikir begitu. Tapi kemudian Khidir melakukan itu dan mengajarkan satu pesan penting kepada Nabi Musa. Tidak semua yang ilmu dimiliki oleh Musa itu sudah ilmu yang paling tinggi. Itu tidak semuanya. Buktinya ada yang tidak dikuasai oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini menjadi bagian betapa memahami agama, memahami ilmu, betul-betul harus memiliki kebersihan hati. Makanya setelah membaca, yang kedua adalah mensucikan, yang ketiga baru mengajarkan. Suci dulu, baru belajar. Bukan belajar dulu, baru mensucikan. Karena biasanya kalau belajar sebelum bersuci, biasanya belajarnya selesai, sucinya tidak tercapai. Allahu a'lam. Hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tawadhu dalam ilmu. Itu Nabi mengajarkan. Para ulama pun kemudian memahami ini sebagai sebuah konsep dasar dalam belajar, bahwa para ulama harus tawadhu. Saya kasih contoh. Ulama salaf, kalau mereka dimintai fatwa, misalkan kumpul 10 itu,
Maka dimulailah pertanyaan kepada mufti. Kata penanya ini, wahai Syekh, tolong informasikan atau tolong jelaskan bab ini atau tentang ini. Maka mufti yang satu, Pak, aduh, kayaknya saya nggak pas ini. Mungkin yang sebelah nih, monggo silakan. Saya kayaknya nggak bisa jawab. Yang dua juga sama, Pak. Aduh, saya juga sama nih, nggak bisa jawab. Sampai geser, balik lagi pertanyaan itu kepada mufti nomor satu. Itu saking mereka tawadhu, tidak mau memberikan jawaban ketika ada orang lain yang lebih alim. Zaman dulu begitu, Pak. Para ulama itu sangat pilih-pilih untuk menjawab pertanyaan siapapun yang bertanya kepada mereka. Pilih-pilih, Pak. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa jawab, mereka akan bilang, saya tidak bisa jawab. Sampai digeser, Pak, silakan. Hampir balik lagi kepada yang bersangkutan nih, balik lagi ke nomor satu lah gitu. Sampai akhirnya mau nggak mau dia harus jawab. Itu zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu. Sekarang hawanya itu, kalau ada pertanyaan, semuanya baru pengen jawab. Kayak semuanya pengen jawab, Pak. Dan mereka semuanya pengen merasa jawaban saya yang paling bagus, gitu, Pak. Paling benar. Pada zaman dulu itu Masya Allah, biasa saja. Sampai, Pak, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika sudah mengajukan pertanyaan, maka si ulama ini akan membaca, Pak, ini pertanyaannya, kalau saya jawab, menimbulkan maslahat atau menimbulkan madarat. Itu dianalisa, Pak. Kalau saya jawab, malah jadi masalah. Mendingan tidak saya jawab. Itu kesimpulannya. Artinya sampai daripada menimbulkan madarat, daripada menimbulkan tidak maslahat atau kemadaratan, maka lebih baik tidak menjawab. Sekarang ini, Pak, orang menjawab, asal menjawab. Hatta itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan keresahan. Yang penting sudah memberikan jawaban. Padahal nggak semuanya harus begitu, Pak. Ulama itu, dia disebut ulama karena dia paham kapan dia harus menjawab, kapan dia untuk tidak memberikan jawaban. Itu ulama. Kalau ada tema-tema yang agak-agak sensitif, ya ulama akan diam saja. Tidak harus memberikan jawaban. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Zaman dulu, Pak, para ulama tidak mau kelihatan pintar, nggak mau kelihatan alim. Ada seorang ulama, Pak, lagi ceramah. Dia lagi ceramah. Kemudian dia, terharu dengan konten ceramahnya. Kemudian dia terisak, Pak. Maka supaya orang-orang tidak nyangka dia nangis, padahal beneran nangis gara-gara terharu. Dia bilang, duh, lagi flu nih, nggak enak nih hidung. Sampai dialihkan kepada flu. Hanya supaya orang lain tidak tahu, supaya mereka tidak tahu kalau si ulama ini nangis gara-gara konten ceramah yang ia sampaikan. Sampai segitu. Artinya betul-betul mereka tidak mau terlihat soleh, tidak mau terlihat berilmu, biasa saja. Nah, generasi salaf begitu, Pak. Zaman dulu begitu. Sekarang ini semuanya kan show-off. Semuanya show-off semua. Ya termasuk mungkin ya, dalam hal ini ya saya juga kadang-kadang show-off gitu, Pak. Itu bagian daripada hal yang real kita alami, saya alami. Jadi itulah kondisi hari ini, bahwa orang-orang yang tawadhu semakin berkurang, orang-orang yang punya kebersihan hati semakin berkurang. Maka, Pak, saya kadang-kadang suka kurang respect dengan yang namanya media sosial, ya. Saya pribadi kadang-kadang kurang respect saja. Kenapa? Karena di media sosial ini sekalinya saya tonton kok malah jadi agak enak gitu. Dengar ini hujat A, ini hujat B. Karena mungkin saya nyarinya tentang tema fikih, jadi yang ada ya perdebatan, Pak, di dalamnya. Ya selain ada yang maqoli inna rahmatallahi fima ma'allah, itu juga ada tuh. Yang ngomongnya gitu mulu. Katanya bahasa Suryani katanya itu, yang fima maqoli fima ma'allah lagi gitu. Itu juga saya dengar, Pak, walaupun ya agak susah saja difahaminya, Pak. Karena ini kalau dibilang bahasa Suryani juga kayaknya bukan, Pak, itu ya. Dibilang bahasa Ibrani juga bukan. Bahasa Arab apalagi, Pak, itu. Itu pelafalan yang diulang-ulang. Dan sekarang lagi viral-viralnya. Tapi ya, ala kulli hal, ya, itu cukup bisa menyenangkan lah sebagian muslim. Tapi kemudian belum tentu itu mengandung kebenaran, hanya menyenangkan. Nah, ini kembali kepada konsepnya. Media sosial itu, Pak, sekarang itu agak sulit dikontrol saja, Pak. Kenapa kok sulit dikontrol? Karena orang dengerin media sosial, Pak, itu tidak punya batasan umur. Sehingga orang bisa dengar apa saja dari media sosial. Katakanlah YouTube, Pak, misalkan. Orang bisa dengar materi akidah yang mudah, juga bisa mendengarkan materi akidah yang relatif susah. Sehingga sangat mungkin, Pak, yang disampaikan dengan yang didengar itu beda kesimpulan. Itu sangat mungkin, Pak.
Karena terlalu susah untuk kemudian didiskusikan secara lebih detail. Karena kan ini cuma monolog saja, kita dengarkan, setelah kita dengarkan, kita punya kesimpulan, belum tentu kesimpulan yang kita punya itu benar menurut yang disampaikan oleh yang kita dengar tadi. Ini persoalan-persoalan di dunia media sosial. Makanya saya memang sekalinya harus diskusi, Pak. Saya bilang ke teman-teman, kalau mau diskusi dengan saya dalam tema apapun, tolong offline saja, jangan online. Jangan via WA, jangan via Facebook, jangan via apapun itu yang sifatnya online. Kalau mau diskusi, ayo ngobrol. Nah, itu lebih enak saja, Pak. Sambil ngopi, sambil ngeteh, terus kita ngobrol, diskusi. Hatta mungkin diskusinya agak sedikit panas, nggak jadi masalah, yang penting enjoy, Pak. Offline itu lebih menenangkan bagi saya. Karena saya bisa melihat gesturnya, bisa melihat dia emosi atau tidak, bisa melihat nyaman atau tidak, itu lebih enak. Daripada via WA, Pak. Tulisan kita nggak pernah dibaca, tulisan dia juga nggak kita baca, akhirnya tuh diskusi kemana-mana. Belum lagi yang diskusi, tambahin lagi orangnya, Pak. Makin ngaco lagi tuh, Pak. Akhirnya kan kita nggak baca apa-apa tuh, Pak. Karena diskusinya terlalu random. Gitu. Maka mungkin perlu diskusinya lebih santai, ngobrol lebih santai, itu difasilitasi, kita sambil bercengkrama lah, gitu, sambil jalan, tapi jalan diskusinya. Karena kalau di media sosial gitu, Pak, kita akhirnya melihat, mohon maaf, tema-tema yang sulit dicerna akal, gitu. Ada tema-tema yang, wah ini kok jadi ngaco begini, gitu, Pak. Ada juga tema-tema yang, wah ini kayaknya kok susah difahaminya. Kenapa ya? Karena memang tidak ada batasan umur. Harusnya, Pak, nih mohon maaf, harusnya orang itu menyesuaikan grade-nya. Harusnya. Ketika dia mendengarkan sesuatu, ya berdasarkan grade-nya. Bukan berdasarkan keingintahuannya. Karena belum tentu keingintahuannya itu sesuai dengan kapasitasnya, gitu aja, Pak. Ini bukan berarti menganggap umat muslim di Indonesia bodoh semua, enggak, bukan ke situ. Poinnya adalah tolonglah menyadari dengan penuh ketawadhuan dirinya apa yang menjadi kapasitas kita dalam beragama. Jangan dulu melewati batasan itu. Anak SD, Pak, kalau dia mau belajar ke SMP, pasti bakal disuruh pulang. Kenapa? Karena belum waktunya. Anak SMP, Pak, disuruh dia datang ke tempat kampus kuliahan, pasti akan disuruh pulang karena belum waktunya. Kecuali kalau dia ke situ cuma ngapain lah gitu ya. Tapi kalau dia masuk kelas dan belajar kepada dosen, pasti akan disuruh pulang. Kenapa? Belum saatnya. Nah, sekarang tuh banyak, Pak, tema-tema yang berkeliaran di media sosial yang sebetulnya belum masuk kategori konten-konten kita. Itu harusnya konten yang middle up, gitu, yang nantilah kita akan diskusikan kalau sudah pertengahan ke atas itu, Pak. Kalau yang biasa-biasa, anak rasa lebih fokus pada peningkatan kualitas diri, peningkatan iman, peningkatan akhlak, itu lebih prioritas untuk kita dengarkan. Walaupun ya kadang-kadang tadi kan rasa ingin tahu kadang-kadang mengalahkan keharusan mengikuti grade tadi. Wah, saya pengen tahu kok. Akhirnya dia dengerin semuanya, Pak. Akhirnya dia pusing semuanya gitu. Kok jadi beda-beda semua? Akhirnya jadi pusing semua, ribet semua, Pak. Karena memang tidak menyesuaikan dengan grade. Saya, Pak, waktu dulu di SMP, itu tidak boleh baca buku-buku tentang teologi Islam oleh guru saya, oleh ustaz saya. Kenapa? Khawatir kamu nanti jadi liberal. Akhirnya saya mengurangi porsi bacaan buku-buku tersebut. Larinya lagi ke tafsir lagi dan ke syarah hadis lagi. Kenapa? Karena saya rasa arahan ustaz waktu itu cukup tepat, Pak. Ketika saya belum siap memahami tentang teologi Islam, ya jangan dulu baca teologi Islam. Sama juga, mohon maaf nih, ada orang mencintai filsafat, padahal dia belum punya basically yang kuat. Akhirnya filsafat nggak masuk, akidah dan dasan pun sudah tidak ada. Yang banyak yang ngaco. Jadi bukan berarti tidak boleh ngaji filsafatnya, sesuaikan kemampuan itu berdasarkan pemahaman yang kita punya. Kalau memang sudah pantas, Pak, ngaji filsafat, silahkan. Sekarang, Pak, bukan saya merasa pantas, Pak, cuman saya punya basic sedikit saja lah. Ternyata ada penjelasan filsafat yang memang enak saya dengar, Pak. Nanti Bapak boleh cek itu, Ustadz Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz dari Jogja, karena mungkin pembawaannya ala-ala Jogja, Pak. Jadi santai, halus, dan penjelasannya tuh to the point, rangkaian katanya pun enak saya dengarkan. Ada banyak ibroh yang saya ambil dari filsafat, terutama dari beliau. Misalkan beliau menjelaskan tentang stoikisme. Stoikisme itu adalah konsep kebahagiaan itu saat kita melakukan kebaikan. Kalau kita ingin disebut bahagia, lakukanlah kebaikan. Karena kebahagiaan itu hadir saat kita melakukan kebaikan. Itu poin stoikisme. Ini hal-hal yang sederhana, tapi ini sangat filosofi sekali. Dan itulah pendekatan filsafat yang cocok bagi kalangan tertentu dalam tema-tema agama. Sah-sah saja.
Ada yang suka kemudian misalkan kajiannya kajian akidah, Pak. Pokoknya kalau nggak begini ya syirik, kalau nggak begini ya syirik. Silahkan, Pak. Tapi ketika kita menentukan kesyirikan, jangan ke orang lain dulu, ke kita saja dulu. Artinya saya jangan seperti ini, saya jangan seperti itu, saya jangan begini, sehingga saya tidak dihukumi sebagai orang musyrik. Nah, ketika ada orang lain yang melakukan yang dilarang tadi, Pak, belum tentu orang lain kita akan hukumi sebagai orang musyrik. Nggak bisa, Pak. Musyrik itu kita hanya akan bisa menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Kecuali kalau sudah jelas kemusyrikannya, misalkan dia nyembah patung, dia nyembah hewan, itu sudah lain persoalan, Pak. Itu sudah clear, Pak. Tapi kalau ada tema-tema yang mohon maaf, misalkan, Ustadz, saya lihat ada orang pasang surat Fatihah di rumahnya. Itu gimana? Wah, itu nggak boleh, syirik itu. Musyrik itu. Nah. Jangan langsung ke situ dulu, Pak. Itu kan status kemusyrikan itu lebih enak kalau kita kaji untuk kita saja, Pak. Bukan untuk orang lain. Untuk kita itu lebih efektif. Jadi ketika orang lain pasang surat Al-Fatihah, pasang surat Yasin di rumahnya, atau pasang surat apa di rumahnya, kita nggak bisa kemudian menyebut mereka adalah orang musyrik. Nggak bisa, Pak. Kemudian dia pasang foto banyak, foto-foto tentang ulama-ulama zaman dulu. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wah, ini musyrik ini, pasang-pasang foto itu. Karena Allah Azza wa Jalla harus dihidupkan nanti di akhirat nanti. Ideanya, Pak, agama itu untuk kita, untuk for self kita, bukan untuk orang lain. Akhirnya kita sibuk komentarin orang. Padahal kita saja harusnya dikomentarin, Pak. Kalau kita misalnya, Ustaz saya nggak mau pasang gambar, selesai, Pak. Ketika orang lain pasang gambar, ya biarin aja. Tapi kan kita harus mendakwahi mereka, Pak. Dakwah itu kalau sesuatu yang kita dakwahkan sudah pasti benarnya. Misal ada orang mabok, kita bilang, "Bang, jangan mabok." Itu pasti benarnya, Pak. Untuk konteks itu ya. Tapi kalau gambar kan diperdebatkan di kalangan para ulama. Itu betul, Pak, diperdebatkan di kalangan para ulama. Jadi kalau sekarang kita bicara gambar, boleh nggak Ustaz kita panjang gambar? Kalau ingin mengambil pendapat yang mengharamkan, tidak boleh. Sama sekali, Pak, gambar apapun itu. Pokoknya gambar makhluk hidup tidak boleh dipajang. Kalau ingin mengambil pendapat yang membolehkan, maka pasang gambar menjadi boleh. Silahkan pasang gambar. Asal jangan pasang gambar yang gambar itu menjadi media kemusyrikan. Catatannya itu, Pak. Misalkan mohon maaf, memasang foto Dewa Krishna gede gitu. Nah, itu kan kenapa harus Dewa Krishna, Pak? Itu kan bisa aja Wali Songo yang kita pasang. Misalkan begitu, Pak. Ini. Karena kan Krishna identik dengan agama tertentu begitu. Nomor partai boleh lah. Jadi kalau urusan gambar jangan kemudian langsung semuanya dihukumi musyrik, Pak. Ya ada yang kemudian zaman Nabi kemudian pasang gambar dihukumi musyrik, ada. Hari ini kan gambar tidak seperti di zaman Nabi, Pak. Di zaman Nabi gambar itu adalah media kemusyrikan. Fix, Pak, di zaman Nabi gambar adalah media kemusyrikan. Hari ini, Pak, gambar ya sebatas gambar saja. Kecuali gambar yang memang itu gambarnya adalah Tuhan yang dianggap oleh sebagian kalangan umat beragama, itu jadi media kemusyrikan. Kalau memang gambarnya gambar itu. Ya gambar sapinya doang, Pak. Atau sapinya yang ada identik dengan agama tertentu. Karena biasanya fotonya gak cuma sapi doang, Pak. Ada rangkaiannya. Nah kalau ada rangkaiannya, ini sapi yang mana nih yang kemudian disimpan. Kalau cuma foto sapi buat kurban tahun depan, boleh-boleh aja. Ini foto sapi, ini kurban kemarin, boleh-boleh saya. Nggak ada masalah. Makanya mohon maaf, Pak, misalkan patung. Patung juga sama. Patung di zaman Nabi itu adalah patung yang identik dengan media kemusyrikan. Lata, Uzza, Hubal, mana. Itu jelas akan diharamkan, Pak. Kalau patung itu ada. Tapi kalau sebatas patung biasa saja, patungnya porno tidak, kemudian maksiat tidak, patungnya biasa saja, sah-sah saja. Makanya kalau kita main ke Jalan Jenderal Sudirman, ada patung Sudirman, Pak. Nggak ada tuh orang yang nyembah patung Jenderal Sudirman, biasa aja. Atau patung Pancoran, Pak. Nggak ada yang nyembah patung Pancoran. Ya biasa saja, Pak. Patung is patung saja. Dia jadi simbol, jadi suatu simbol, apalah, bisa sah-sah saja. Patung Merdeka, Tugu Tani, itu banyak patung. Kemudian apakah lantas orang Indonesia jadi musik semua gara-gara ada patung di dalamnya? Ya enggak, Pak. Patung itu zaman Nabi memang media kemusyrikan. Seiring berjalannya waktu, patung is patung, Pak. Selesai saja.
Itu diantara penjelasan para ulama. Makanya ya, kalau telah ada ulama yang pokoknya haram, monggo, itu ada pendapatnya. Tapi boleh patung, boleh gambar, boleh kaligrafi di rumah, boleh ada ayat Al-Quran di rumah, dan tidak dalam rangka menjadikan itu sebagai media kemusyrikan, sah-sah saja. Sah-sah saja, Pak. Tapi kan ini tamimah, Ustadz, ini jimat yang dipasang di rumah. Belum tentu, Pak. Bisa jadi itu hiasan dinding saja, karena, wah, ini dipasang sapi kurban kayaknya nggak cocok pasang ini acara. Ya silahkan, monggo-monggo saja. Jangan kemudian terjebak dengan stigma tadi. Dan kita nggak bisa nuduh orang, makanya kita tidak bisa nuduh orang, Pak. Kita hanya bisa memperbaiki apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Kenapa? Kalau nggak nuduh. Nah, keseruannya berakhir dengan ngopi, boleh lah. Ini keseruannya sampai dibawa-bawa lebaran, Pak. Lebaran pun nggak mau salaman. Itu serunya agak berlebihan. Soalnya gini, Pak, ini masalahnya begini, Pak. Di Indonesia, dari dulu, Pak, dari dulu sekali, itu sudah ada perdebatan dalam kurung para ormas, NU, Muhammadiyah, itu, Pak. Itu debat terus nggak kelar-kelar. Kata NU, nggak boleh itu yang namanya bismillah dihilangkan. Apaan? Bismillah aja berani dikorupsi, apalagi yang lain. Kata NU, Pak, karena Muhammadiyah bismillahnya disirkan. Kata Muhammadiyah, ya biasa saja, timbang bismillah doang. Mau ada, mau nggak ada, tetap Fatihahnya ada. Jangan sampai kemudian yang nggak ada malah diada-adain. Itu kunut subuh diada-adain. Mending yang ada kita ilangin daripada yang nggak ada kita adain. Hanya ramai lagi. Ini perdebatan dari dulu nggak selesai-selesai, Pak. Tapi sekarang kan sudah landai, Pak. Itu sudah landai itu. Makanya waktu Kiai Haji Hashim Mujadi ceramah di Gontor, waktu itu Ketua Muhammadiyah Pak Din Samsudin, NU-nya Kiai Haji Hashim Mujadi. Itu persoalan NU Muhammadiyah sudah jadi kelakar toh, hanya jadi kelakar. Kata Kiai Haji Hashim Mujadi, dulu itu orang NU Muhammadiyah ribut masalah kunut subuh. Sekarang nggak ada lagi masalah kunut subuh. Karena sudah nggak ada yang sholat subuhnya lagi di kampung tersebut. Akhirnya selesai ya, Pak. Itu jadi kelakar itu, Pak. Kelakar saja. Karena nggak ada yang sholat subuhnya lagi di kampung itu nggak ada masalah lagi. Jadi apakah harus begitu? Kan nggak juga, Pak, itu ya. Itu kan kelakar itu. Itu jadi kelakar. Jadi persoalan NU Muhammadiyah sudah melandai. Nah sekarang rame lagi. Yang rame bukan NU Muhammadiyah, Pak, tapi pihak-pihak yang lain yang kemudian ikut meramaikan apa yang sudah dianggap selesai oleh NU dan Muhammadiyah. Saya khawatir, Pak, sekhawatir-khawatirnya nih, jangan-jangan memang perdamaian, kerukunan antar ormas, antar majelis taklim, antar channel TV dan channel radio memang tidak boleh ada. Memang harus seru terus, Pak, itu. Harus seru terus. Sampai kemudian perhatian kita kepada yang seharusnya itu teralihkan. Jangan-jangan memang tujuannya itu supaya kita teralihkan kepada sesuatu yang tidak terlalu penting. Itu kemungkinannya, Pak. Makanya saat orang belajar, hati yang bersih itu mendatangkan ilmu. Sebagai penutup nih, Pak. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, orang dikasih ilmu oleh Allah bisa dalam bentuk ikhtiar, namanya iktisab. Ngaji, belajar, datang ke majelis taklim, dengerin TV, dengerin radio, itu namanya iktisab. Ada juga ilmu yang Allah berikan dalam bentuk gift, cuma-cuma. Allah kasih saja. Dan kalau sudah Allah kasih, Pak, maka poinnya adalah menyiapkan lapangan yang seluas-luasnya agar ilmu itu Allah curahkan ke dalam hati kita. Jadi hati harus lapang, menerima curahan ilmu dari Allah. Itu kalau sudah gift. Kalau yang ikhtiar, Pak, ini ikhtiar nih. Kita dalam rangka mencari ilmu, ikhtiar. Tapi ada juga yang gift, namanya ilham laduni. Ilham yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang langsung dari sisi Allah Azza wa Jalla, tanpa proses belajar. Itu ada. Itu disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Tanpa belajar, Allah berikan give ilmu kepadanya. Maka dalam Al-Quran, Pak, ini kalau Bapak boleh cek, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Dan itu, Pak, jangan diartikan tanyalah kepada ahlul ilmi. Itu kalimatnya tanyalah kepada ahli zikir. Ya tanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu, bukan kepada ahli ilmu. Kenapa Ustaz bukan kepada ahli ilmu? Artinya karena redaksinya ahli zikir. Bagi Allah, Pak, tidak susah untuk mengganti ahli zikir menjadi ahli ilmi. Terus kenapa Allah nggak pakai ahli ilmi?
Ya karena bukan mereka yang harus ditanya, Pak. Yang harus ditanya adalah ahli zikir. Karena ahli zikir Allah berikan gift ilmu kepada mereka. Tanpa harus mereka iktisab. Tapi yang beneran zikirnya. Nah, nanti ke depannya, Pak, di antara cara membersihkan hati adalah dengan zikir. Itu hubungannya. Jadi kalau orang sudah berzikir, Allah berikan ilmu kepada mereka, tanyalah ahli zikir. Kalau kita tidak tahu kenapa hati mereka bersih, ilmu Allah curahkan kepada mereka. Itu kesimpulannya. Nah, tinggal nanti pertanyaannya, zikirnya bagaimana supaya hati kita menjadi bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kita bahas berikutnya saja. Wallahu a'lam. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.